semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa situs manusia purba di Indonesia. Situs manusia purba di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Dan yang pertama yaitu situs Sangiran yang berada di Jawa Tengah. Situs ini merupakan situs manusia purba terlengkap di Indonesia, bahkan di Asia. Di sini banyak ditemukan fosil Homo erectus dan juga artefak batu. Karena keunikannya, pada tahun 1996, Sangiran ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage Site dan dijuluki sebagai Museum Manusia Purba Dunia. Yang kedua adalah situs Trinil yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Disinilah izin The Boys pada tahun 1891 menemukan fosil Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia, ditemukan juga fosil hewan purba seperti gajah, banteng, dan badak. Situs ini menjadi sangat penting dalam perkembangan ilmu paleontologi di Indonesia. Dan yang nomor 3 ada situs Wajak yang berada di Tulungagung, Jawa Timur. Pada tahun 1889 ditemukan fosil Homo wajakensis atau manusia wajak. Fosil ini memiliki ciri ras Mongoloid dan Australoid dan diperkirakan menjadi salah satu nenek moyang bangsa Melayu sampai Indonesia. Yang nomor 4 yaitu situs Liang Bua di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2003 ditemukan fosil manusia Homo floresiensis yang sering disebut sebagai manusia hobbit. Ciri khasnya adalah tubuhnya yang sangat kecil, hanya sekitar 100 cm dengan kapasitas otak sekitar 380 Celsius. Mereka hidup sekitar 18.000 tahun yang lalu. Dan penemuan ini menunjukkan adanya evolusi manusia yang unik di Flores. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia ada 5. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Lokasinya di Sangiran, memiliki ciri-ciri rahang besar, gigi kuat, dan tubuh tegap. Peninggalannya rahang dan gigi fosil. Hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan kepercayaannya belum mengenal kepercayaan sosial dan ekonominya, hidup berkelompok, berburu, dan meramu makan. Yang kedua ada Homo erectus. Homo erectus ditemui di lokasi Sangiran, Trinil, dan Ngandong yang memiliki ciri-ciri dahi yang menonjol, rahang yang kuat, dan tubuh yang tegap. Homo erectus memiliki peninggalan tengkorak dan alat batu sederhana. Homo erectus belum mengenal kepercayaan. Homo erectus sosial dan ekonominya adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Slide keempat ada Homo solensis. Lokasinya berada di lembah Sungai Solo, Ngandong. Ciri-cirinya bertengkorak besar dan wajah lebih modern. Peninggalannya ada fosil tengkorak. Kepercayaannya belum mengenal kepercayaan. Sosial dan ekonominya pemburu, pengumpul, dan hidup berkelompok. Slide 6 adalah Homo floresiensis. Lokasi Liang Bua, Flores. Ciri-ciri tubuh kecil, tinggi 1 meter, otak kecil tetapi cerdas. Peninggalan fosil tubuh, alat batu, tulang hewan. Kepercayaan belum jelas, sosial ekonomi berburu dan meramu di daerah pulau. Yang ketujuh yaitu Homo wajakensis, manusia wajak. Lokasi Wajak Tulungagung. Ciri-ciri dahi tinggi, dagu jelas, dan seperti manusia modern. Peninggalan tengkorak dan alat batu halus. Kepercayaan sudah mengenal kepercayaan penguburan. Dan sosial ekonomi, hidup menetap dan bercocok tanam. Teks presentasi penemuan manusia purba di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sangat penting karena membuktikan bahwa wilayah kita pernah menjadi pusat perkembangan manusia purba dunia. Temuan tersebut memberikan gambaran jelas tentang bagaimana evolusi fisik dan budaya manusia berlangsung sejak zaman pra-aksara. Selain itu, situs-situs peninggalan manusia purba kini telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan menjadi pusat penelitian internasional.
Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita telah melalui perjalanan panjang sebelum akhirnya mencapai bentuk manusia modern, yaitu Homo sapiens. Kesimpulannya, dengan demikian, penemuan manusia purba di Indonesia bukan hanya bernilai sejarah, tetapi juga menjadi bukti penting berkembangnya manusia serta kebanggaan bagi bangsa Indonesia.